Halo pemirsa, apa kabar Anda? Wah, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali nih kami berdua dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan seputar keragaman dan juga keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, kali ini mengangkat tentang kain tapis dari Lampung, salah satu kain tradisional leluhur Indonesia yang terkenal akan keindahannya. Nah, Andi, nanti juga kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik terkait keunikan tas anyaman beban. Nah, selain itu, mengulas juga nih mengenai upaya pemerintah dalam memperkuat serta memajukan kriya dan wastra Indonesia. Bersama saya, Andin Wijaya. Dan saya Anggi DJ, inilah Bangga Buatan Indonesia. Anggi, Indonesia ini kan kaya dengan ragam kain Nusantara atau wastranya ya. Sumatera Utara ada ulos, di Bali dan NTT ada tenun, di Jawa ada batik. Nah, di Lampung juga ada loh, tahu nggak apa? Apa yo? Harus tahu dong. Nah, karena di Lampung itu ada kain tapis. Iya. Nah, ini motifnya cantik dan biasanya didominasi dengan warna perak dan juga emas yang menambah kesan elegan dan juga mewah. Betul sekali Anggi. Dulu kain tapis ini biasanya digunakan untuk upacara adat, kini sudah banyak dikreasikan menjadi beragam produk menarik loh. Wow, keren banget pastinya. Oke, langsung saja kita simak liputannya. Inilah dia keindahan tenun tapis dari Provinsi Lampung. Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya, termasuk kriya dan wastra yang beragam. Setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Begitu juga Lampung yang identik dengan tapis. Kain tenun bersulam benang emas yang indah dan mempesona. Keberadaan tenun tapis tidak terlepas dari budaya dan tradisi Lampung. Meski penggunaan kain tenun tapis di era modern seperti saat ini sudah jauh lebih luas, namun kain tapis tetap menjadi bagian penting dari sebuah tradisi di Lampung. Tenun tapis tetap menjadi bagian dari berbagai acara adat, diantaranya menjadi barang hantaran atau seserahan yang dipersembahkan untuk calon mempelai. Tradisi yang mengandung pesan bahwa wastra Lampung ini telah menjadi sebuah warisan yang harus dijaga dan dilestarikan. Motif kain tapis sangat beragam yang didominasi flora dan fauna. Motif gajah misalnya, ada juga yang mengangkat kehidupan masyarakat Lampung, seperti pada kain tapis Cucuk Andak. Proses pembuatan kain tapis tradisional terbilang rumit dan dikerjakan secara manual, sehingga pengerjaannya membutuhkan waktu berminggu-minggu. Harga kain tapis tradisional bervariasi tergantung kerumitan motif, proporsi penggunaan benang emas, termasuk umur kainnya. Kain tapis produksi baru biasanya bernilai jutaan rupiah. Namun bila sudah berumur puluhan tahun, sehelai kain tapis bisa mencapai ratusan juta rupiah dan menjadi benda koleksi. Kerajinan tapis yang sebenarnya luar biasa gitu, keindahannya ya. Tapi memang saya lihat penggunaan tapis ini sendiri umumnya hanya terbatas pada acara-acara adat gitu, dan penggunaannya juga kan hanya pada momen-momen tertentu gitu. Kemudian juga dengan penggunaan yang hanya terbatas pada saat tertentu dan harganya juga yang cukup tinggi sehingga menjadi sulit terjangkau oleh masyarakat pada umumnya gitu. Sehingga saya terinspirasi untuk memvariasikan produk-produk tapis ini menjadi produk-produk yang lebih kekinian, produk-produk fashion, home decor gitu, dan juga cenderamata. Namun saya kombinasikan dengan motif-motif kekinian sehingga biaya produksinya menjadi lebih murah gitu. Kemudian kita bisa membuat produk yang bisa diterima oleh pasar yang lebih luas dan dengan harga yang terjangkau gitu. Sehingga marketnya juga tidak terbatas ya, hanya di Provinsi Lampung, tapi juga bisa diterima oleh masyarakat di luar Lampung.
Keindahan kain tapis inilah yang menginspirasi Novita Ria untuk memadukan budaya dengan produk fashion kekinian. Mengusung jenama Alin Tapis, Novi memulai usaha sejak tahun 2017. Di galeri sekaligus workshopnya di Bandar Lampung, Novi berkreasi membuat beragam karya mulai dari pakaian, topi, tas, hingga aksesoris. Setiap produknya ia padukan dengan kain tapis. Awal mula saya memulai usaha ini modalnya cukup kecil ya, tidak sampai Rp500.000 sebenarnya gitu. Karena saya memulainya dengan mengombinasikan list-list tapis seperti ini ya gitu. Jadi saya hanya memerlukan katakanlah satu list tapis seperti ini yang pembuatannya biasanya satu list seperti ini tuh bisa sepekan gitu. Kemudian ini saya kombinasikan menjadi produk-produk fashion seperti tas. Jadi waktu itu saya memang pakai sistem tempel ya, karena waktu di awal memang keterampilan kita masih sangat terbatas gitu, dan kita juga produksinya juga tidak banyak. Jadi saya hanya produksi awal itu hanya 2 atau 3 piece gitu, dan kemudian saya pasarkan via Instagram. Awalnya seperti itu. Ternyata ada yang beli, dan itu membuat saya bersemangat untuk memproduksi lebih banyak. Novi juga memberdayakan warga sekitar galeri untuk membuat produk turunan dari kain tapis agar usahanya itu bermanfaat bagi banyak orang. Kualitas dan keunikan produknya membuat Alin Tapis menjadi salah satu tujuan wisata budaya berbagai kalangan. Selain di galerinya, Novita juga memanfaatkan media sosial dan pasar digital untuk memasarkan produknya. Berkat inovasi dan kreativitasnya, serta jeli melihat peluang, Novita mampu mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya di tengah pandemi. Bahkan kini produknya tidak hanya laris di pasar domestik, tapi juga diminati di mancanegara. Nah Andin, kali ini kita juga masih akan mengajak pemirsa untuk melihat karya kerajinan dari Provinsi Lampung. Tahu eceng gondok Andin? Yang kalau lagi kesel atau marah itu jadi rasanya gondok kan? Beda dong. Bercanda. Tahu dong Anggi, eceng gondok itu kan tanaman yang biasanya dibuat kerajinan anyaman, betul kan? Ya betul banget, karena di tangan perajin yang satu ini, eceng gondok dikreasikan dengan kain tapis. Jadi dia lebih cantik dan hasilnya indah banget. Wah, jadi penasaran banget. Sangat kreatif ya. Langsung saja yuk, ini dia kita simak menapis eceng gondok di kain tapis. Lampung memiliki kain etnik yang khas dengan sulaman benang emas. Penampilannya terlihat mewah bagi siapapun yang mengenakannya. Kini kain tapis dimodifikasi oleh tangan-tangan terampil yang memiliki ide untuk mengembangkan dan memperkenalkan kain tapis kepada masyarakat luas, bahkan ke mancanegara. Kain tapis yang mampu dikreasikan menjadi produk fashion bernilai jual tinggi dan menjadi ikon kreativitas masyarakat Lampung yang cinta akan budaya aslinya. Anda pasti sependapat dengan saya, kain tapis ini sangat elok. Mewah,
terlebih bila dikenakan pada upacara adat dan perkawinan. Mari kita lihat penampilan lain dari kain tapis yang semakin diminati karena lebih modis, bisa mengikuti fashion kaum wanita. Kita berkesempatan mengunjungi salah satu tempat yang menjual produk fashion dari kain tapis. Ya, Craftina, yang berlokasi di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Pemilik Craftina, Istinawati, yang akrab dipanggil Tina, dalam kesehariannya bersama pegawai yang juga ikut tertarik untuk melestarikan kain tapis dengan ide unik dan menarik. Terus berupaya mengembangkan kreativitas agar hasilnya digemari oleh semua kalangan. Di tempat ini saya tertarik dengan tas jinjing wanita yang terbuat dari eceng gondok. Unik ya? Karena saya melihat ada potensi dan keunikan dari eceng gondok ini. Satu, karena memang produk alam natural dari Indonesia. Kemudian saya aplikasikan dengan ciri khas Lampung, yaitu kain tapis Lampung. Dengan itu saya berusaha mengangkat eceng gondok menjadi dikolaborasikan dengan tapis Lampung. Produk ini memiliki potensi pasar yang cukup banyak, karena sekarang lebih banyak tren-tren sosialita ibu-ibu, terutama ibu-ibu di kalangan pejabat, itu lebih menyukai produk-produk yang etnik. Nah, produk-produk etnik itu seperti ini, eceng gondok dari Purun, dan karena ini adalah tapis Lampung, akan sangat bagus kalau kita mix dengan tapis Lampung. Tina juga memberikan kemudahan kepada pembeli, bisa dipesan melalui online. Mengembangkan usaha dengan gaya kekinian melalui online nampaknya lebih menguntungkan. Namun masih ada juga pelanggan yang setia datang langsung ke toko Craftina. Seperti salah seorang pengunjung, Devi Susanti, senang membeli produk fashion di toko Craftina ini. Ya, saya senang kreasi dari eceng gondok karena bahannya itu biasa-biasa aja, tapi setelah dikombinasi dengan tapis seperti ini jadi luar biasa. Karena saya suka dengan barang-barang etnik gitu. Jadi ya suka beli itu, saya udah beli 3 di sini. Beli 3 biji, yang satu yang besar yang motif tapis karena saya suka warnanya cerah dikombinasi dengan bandulnya, dan ini yang kecilnya bisa pakai untuk pesta. Ini sekalian juga untuk bisa santai. Hampir dalam setiap ajang atau festival di Provinsi Lampung, kain tapis dipastikan digunakan sebagai bagian dari gaun para wanita Lampung. Bahkan kain tradisional ini saat ini menjelma menjadi bagian dari fashion modern dalam ajang-ajang fashion busana tingkat nasional. Pemakaian kain ini yang digunakan dalam banyak acara adat Lampung menempatkan posisi pemakainya. Artinya, Lampung yang memiliki beraneka suku dan adat tercermin dalam motif-motif tapis Lampung yang dinamis. Kain tapis masuk dalam daftar warisan budaya tak benda Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan 33 kain tradisional khas Indonesia dari berbagai daerah sebagai warisan budaya tak benda. Penetapan itu bertujuan untuk menjaga dan mendorong kelestarian warisan bangsa.
Anggi, tahu nggak sih di Kalimantan ini ada tanaman beban yang biasa dipakai untuk menganyam? Yang biasanya dijadikan tikar itu kan ya? Betul banget. Tapi anyaman beban yang satu ini berbeda loh, tidak hanya jadi tikar, tapi juga dikreasikan menjadi berbagai macam tas yang unik dan keren. Wah, jadi penasaran dan ini juga pasti keren banget. Kalau gitu langsung aja kita simak yuk. Ini dia uniknya tas anyaman beban. Indonesia menyimpan potensi anyaman yang sangat kaya, beragam, dan juga unik. Salah satunya kreasi anyaman dari serat beban. Beban merupakan tumbuhan yang banyak ditemukan di pinggir Sungai Kapuas dan biasanya menjadi bahan pembuatan tikar oleh masyarakat adat Dayak Iban, Kalimantan Barat. Keahlian kelompok masyarakat suku Dayak tersebut dikembangkan oleh Mira Widiono, pendiri Yayasan Rumah Rakuji. Rumah yang menjadi shelter atau tempat bernaungnya segala bentuk kriya, seni, dan budaya Indonesia. Baik, anyaman di negara kita itu kita luar biasa kekayaan akan serat alam. Ada anyaman rotan, anyaman pandan, anyaman lontar, anyaman dari berbagai jenis yang lain ya. Namun untuk Rumah Rakuji kita fokus membantu komunitas anyaman beban. Beban itu adalah satu jenis tanaman disebut dalam bahasa Latin Donax carniformis. Itu letaknya jauh sekali kelompok penganyamnya di Kalimantan Barat. Berbagai kreasi tas anyaman beban seperti dompet, tas jinjing, bahkan tas laptop telah lahir dari ide kreatif Mira bersama dengan tangan terampil perajin suku Dayak Iban yang proses pengerjaannya dikerjakan langsung dari hulu ke hilir tanpa modifikasi dengan bahan lain karena seluruhnya terbuat dari serat beban. Rumah Rakuji tidak hanya begitu. Kita ingin mereka juga membuat sesuatu yang end-to-end produk. Tidak perlu kulit, tidak perlu yang lain. Seperti contohnya adalah clutch, laptop beban, dompet, dan sebagainya. The whole things, seluruh produk mereka yang buat. Jadi volume sebuah placemate itu bisa menjadi clutch. Kalau placemate itu harganya 150.000, clutchnya dia bisa jual 750.000, 650, tergantung ukurannya. Kan value dari produk itu nambah. Itu yang sangat diperlukan oleh perajin-perajin kita. Hasil kreasi anyaman beban ini sangat diminati, bahkan hingga ke mancanegara. Mira Widiono gencar mempromosikan kreasi tas beban ke berbagai jaringan pertemanan yang luas, termasuk memperkenalkan ke Dewan Kerajinan Dunia. Nilai artistik yang syarat dengan kearifan lokal dan budaya serta ramah lingkungan menjadikan kreasi tas beban istimewa dan unik. Selain itu, serat beban dikenal sebagai bahan anyaman yang halus, kokoh, awet, serta memiliki efek warna yang unik. Ini yang kita lihat warna kuning ini bukan mereka melakukan cat, tapi mereka sudah milah yang tua, begitu di scratch akan keluar minyak yang membentuk permukaan menjadi kuning forever. Dan jadi yang tua dengan yang agak muda akan menjadi dua warna. Itu kan inovasi sehingga bentuk motifnya terlihat. Selain unik dan menarik, tas beban juga tergolong mudah perawatannya. Mira menyebut dengan sering dipakai serta dirawat dengan cinta, maka tas beban bisa tahan lama dan awet bertahun-tahun.
Anggi dan pemirsa, wastra dan kriya Indonesia itu luar biasa, indah dan beragam, dan pastinya harus dilestarikan dan dikembangkan ya. Nah, untuk itu Andin, pemerintah juga berkolaborasi dengan banyak pihak untuk membangun ekosistem kriya dan wastra yang juga memperkuat daya saing di pasaran. Iya, banyak upaya dilakukan untuk penguatan kriya dan wastra. Dan berikut informasi selengkapnya. Pelaku usaha terutama UMKM yang bergerak di bidang kriya dan wastra berperan penting menjaga kekayaan seni dan budaya Indonesia melalui sentuhan kreativitas dalam pengembangan produk-produknya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menjelaskan, penguatan ekosistem industri kriya dan wastra menjadi salah satu prioritas pemerintah karena keduanya merupakan sektor unggulan yang melibatkan banyak perajin kecil. Salah satu upaya penguatan tersebut adalah dengan memperbaiki dan membangun ekosistem kriya dan wastra dari hulu ke hilir, mencakup pembiayaan, penggunaan teknologi, dan akses untuk terhubung ke pasar. Melihat potensi tersebut, Kemenkop UKM berkomitmen memastikan pelaku usaha kriya untuk terus berkembang dan bergeser dari sektor informal ke sektor formal, dari unbankable menjadi bankable, dan tentu naik kelas usahanya. Sejalan dengan itu, peran Dekranas sangat strategis dalam mendorong kemajuan UMKM. Untuk itu pula, beberapa pelatihan kolaborasi yang dapat saya sebutkan antara lain pendampingan trading hub UMKM ekspor melalui agregator, pendampingan, penerbitan, dan penyerahan nomor induk berusaha dan kemudahan usaha lainnya. Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas melalui program Cerita Kriya pada tahun ini, setelah sebelumnya di tahun 2020 dengan program Cerita Wastra. Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Wuri Ma'ruf Amin berharap berbagai upaya tersebut dapat memperkuat kriya dan wastra Indonesia serta membangun ekosistem yang kuat untuk industri kerajinan di tanah air. Sinergitas dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjadikan industri kerajinan sebagai salah satu penggerak ekonomi. Dekranas juga diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru kerajinan dan melakukan promosi serta mendorong perluasan pasar produk kerajinan baik online maupun offline. Kriya dan wastra merupakan subsektor industri kreatif yang berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai ekspor kerajinan Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 916 juta dolar Amerika atau sekitar 13,6 triliun rupiah. Subsektor kerajinan juga memberikan kontribusi mencapai 166,3 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto pada tahun 2020 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3,9 juta orang. Pemirsa, demikian Bangga Buatan Indonesia edisi kali ini. Semoga dapat menginspirasi Anda dan juga membangkitkan kecintaan kita terhadap produk lokal, buatan UKM dan IKM. Saksikan kembali Bangga Buatan Indonesia persembahan TVRI pekan depan. Maju terus karya anak bangsa, kita bangga buatan Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.